Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Jemaat GPDI El Shaddai yang saya kasihi dalam Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan pada saat ini kembali kita bersama-sama merenungkan renungan yang singkat saat ini. Kita membaca dalam kitab Daniel pasal 4 sampai 6. Kita melihat Daniel pasal yang keempat. Di dalam Daniel pasal yang keempat itu temanya dikatakan Nebukadnezar meninggikan diri dan direndahkan. Kita belajar tentang Nebukadnezar, Raja Babel yang sombong itu. Saya beri tema belajar kisah dari Nebukadnezar. Dalam ayat 30 kita baca bersama-sama, berkatalah raja, bukankah itu Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan. Di dalam ayat ini kita melihat Raja Nebukadnezar itu adalah raja yang sombong. Dia tinggi hati. Dia adalah raja yang kaya, raja yang memiliki segala-galanya. Tetapi kita tahu dia tidak sadar bahwa semuanya itu dari Tuhan adanya. Dalam Amsal Sulaiman 16 ayat 18 dikatakan kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Kecongkakan mendahului kehancuran. Jadi orang yang congkak itu akibatnya akan hancur. Dan orang yang tinggi hati itu akan jatuh ke dalam dosa. Firman Tuhan benar dan tidak pernah salah. Raja Nebukadnezar memiliki kekuatan, keagungan, dan kebesaran, kekayaan. Tetapi dia lupa dari mana dia mendapatkan itu semuanya. Dari mana itu berasal. Satu ketika dikatakan raja sedang berjalan-jalan di atap istana Raja Babel dan ia berkata dalam ayat 31 dan 32. Raja belum habis bicara ketika suatu suara terdengar dari langit kepadamu. Dinyatakan, ya Raja Nebukadnezar, bahwa kerajaan telah beralih daripadamu. Engkau akan dihalau dari antara manusia dan tempat tinggalmu akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepadamu akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu dan demikian akan berlaku atasmu sampai ke7 masa berlalu hingga engkau mengetahui bahwa yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikan kepada siapa yang dikehendakinya. Kita melihat di dalam ayat ini, kita mengetahui kepadamu dinyatakan Raja Nebukadnezar. Dia merasa sombong, dia mengatakan bahwa semua kekayaan, kejayaan, kedudukan itu dia peroleh sendiri. Tetapi Tuhan mengatakan kepada Raja Nebukadnezar, dia belum selesai berbicara di dalam ayat 30 tadi dikatakan, maka Tuhan berfirman kepada Raja Nebukadnezar bahwa suatu suara itu datang dari langit kepadamu, Raja Nebukadnezar, bahwa kerajaan telah beralih daripadamu. Kerajaan yang dimiliki Nebukadnezar itu akan beralih daripada dia.
dan itu akan diberikan kepada orang lain. Engkau akan dihalau, diusir dari tempat itu antara manusia dan tempat tinggalmu, dan ada di antara binatang-binatang di padang. Akhirnya dia akan tinggal bersama-sama dengan binatang-binatang yang ada di padang. Karena apa? Karena Tuhan Yesus yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan kerajaan Allah, dan memberikan kepada orang yang dikehendakinya. Tuhan akan memberikan kerajaan Nebukadnezar itu kepada orang yang dikehendakinya. Dia akan diusir dari antara manusia. Dia akan diusir dari kerajaan itu. Dan dia akan tinggal bersama-sama dengan binatang-binatang sampai 7 masa. Dan apa yang telah difirmankan itu terjadi. Dia diusir dan dia makan rumput seperti sapi. Tubuhnya basah dengan embun dari langit sampai rambutnya itu tumbuh seperti bulu elang. Itu dikatakan firman Tuhan. Dan kukunya seperti cakar burung. Kita melihat karena Nebukadnezar itu seorang raja yang sombong, dia direndahkan. Ayat yang saya tadi katakan bahwa kecongkaan itu mendahului kehancuran. Dan juga tinggi hati itu mendahului kejatuhan. Karena dia tinggi hati, akhirnya dia jatuh. Pada akhirnya, Nebukadnezar mengetahui dan menyadari kesalahannya. Dia mengetahui kalau dia itu salah kepada Tuhan. Selama ini dia begitu sombong dan mengandalkan apa yang dimilikinya. Kekayaan, kekuasaan, kehormatan, kebesaran tahta. Ia pun menengadah ke langit dan mengakui kebesaran Tuhan. Hanya Tuhanlah yang Maha Tinggi, layak dipuji, dihormati, dan dimuliakan. Sungguh di hadapan Tuhan ia tidak berarti apa-apa. Raja Nebukadnezar yang berkuasa di hadapan Tuhan itu kecil. Karena kita tahu kekuasaan, kejayaan itu semua datangnya dari Tuhan. Tuhan berkata di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat 5b dikatakan, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Walaupun Raja Nebukadnezar yang berkuasa, tapi di luar Tuhan dia tidak mampu. Saudara dan saya, apa yang kita miliki, kita tahu itu semua adalah anugerah daripada Tuhan. Karunia daripada Tuhan. Kita menghargai, kita menghormati Tuhan. Kita memuliakan Tuhan. Kita mengembalikan itu semuanya hanya untuk hormat dan kemuliaan nama daripada Tuhan Yesus Kristus. Dalam ayat 37, jadi sekarang aku Nebukadnezar memuji, meninggikan dan memuliakan Raja Sorga yang segala perbuatannya adalah benar dan jalan-jalannya adalah adil, dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Akhirnya Raja Nebukadnezar yang sombong itu menyadari bahwa hanya Tuhan yang layak dipuji, ditinggikan. Tidak ada seorang manusia pun yang bisa menandingi Tuhan. Kita tahu segala
yang dimiliki, harta, kekayaan, jabatan, pangkat, semua itu datangnya dari Tuhan. Dia adalah pribadi tunggal yang mengontrol segala keadaan kita. Tuhan itu satu-satunya yang menyelidik dan mengetahui sampai dalam batin hati kita. Tuhan itu mengetahui keadaan kita. Mari kita belajar melihat kesalahan daripada Raja Nebukadnezar yang sombong itu. Akhirnya dia direndahkan. Firman Tuhan mengatakan, siapa yang meninggikan hati itu dia akan direndahkan. Tadi ayat yang saya katakan, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Mari kita belajar. Saya menyadari sebagai hamba Tuhan, juga jemaat kita menyadari apa yang ada pada kita itu tidak ada artinya kalau di luar Tuhan. Tuhan menyediakan semua itu buat kita. Apa yang kita miliki itu bukan milik kita, tetapi itu semua karena anugerah dan kemurahan daripada Tuhan. Kita belajar untuk rendah hati, untuk bersyukur atas apa yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan seperti Raja Nebukadnezar yang sombong itu. Sekian firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, kami mengucapkan syukur kepadamu. Engkau mengajar kepada kami Tuhan untuk senantiasa rendah hati. Ampuni kalau seringkali kami merasa kuat, seringkali kami merasa sombong. Di hadapanmu kami ini hanya cacing yang tidak ada artinya. Mari Tuhan ajar kepada jemaat-Mu, ajar kepada hamba-hamba-Mu, kepada kami semuanya untuk menyadari bahwa segala yang ada pada kita itu datangnya daripada-Mu. Dan semua kami kembalikan untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih hamba-Mu berhenti berbicara, tapi Roh Kudus terus berbicara kepada kami, kepada jemaat-Mu. Supaya jemaat ini boleh diberkati. Terima kasih Tuhan, berkati Ibu Gembala kami, berkati semua pelayan-pelayan-Mu. Tuhan yang mengasihi Engkau call center yang sudah banyak berkorban demi kelancaran pekerjaan-Mu. Berkati, beri kesehatan, kekuatan, perlindungan, balas dengan lipat kali ganda. Terima kasih Tuhan. Tuhan adalah Gembala Jemaat GPDI El Shaddai. Takkan kekurangan. Ia membaringkan di padang yang berumput hijau. Ia membimbing ke air yang tenang. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.